pada aksana, panganjar. Om Swastiastu. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Silakan duduk dulu anak-anak. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Baik. Oke, semoga semuanya sehat dan semangat ya ikuti pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu mulai pembelajarannya, Ibu absen dulu kehadiran kalian. Coba kalian tengok sekelilingnya, apakah ada temannya yang tidak hadir? Lengkap, Ibu. Oke, hadir semua ya, bagus. Sambil menunggu Ibu mempersiapkan pembelajaran, kalian boleh siapin dulu alat tulisnya ya. Oke, sudah siap semuanya untuk belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum kita belajar lebih dalam, nanti Ibu mau tanya dulu sama kalian nih. Kalian pernah nggak melihat nelayan di pantai? Pernah. Oke, pernah semuanya melihat nelayan ya? Kalau lihat petani, pernah nggak lihat petani? Pernah, Ibu. Gimana biasanya kita lihat petani? Di sawah. Nah, kalau menurut kalian sekarang, kenapa sih di Indonesia itu ada banyak sekali orang yang jadi nelayan, ada banyak yang jadi petani? Kenapa ya kira-kira? Ada yang bisa jawab? Ibu. Oke, Nadia. Karena wilayah Indonesia itu banyak sekali laut dan banyak sekali sawah. Oke, betul ya jawaban dari Nadia tadi. Coba beri applause dulu pada Nadia. Ya, jadi wilayah itu sangat berpengaruh dengan mata pencarian masyarakatnya. Kalau dia tinggal di sekitaran pantai, dia akan bermata pencarian menjadi nelayan. Kalau dia di sekitaran sawah, dia akan bermata pencarian sebagai Petani. Nah, hal ini itu berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, anak-anak semuanya, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang kondisi geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Di mana nanti dalam pembelajaran ini, Ibu berharap kalian mampu untuk mengetahui apa sih itu letak geografis, kemudian pengaruh letak geografis terhadap kehidupan masyarakat, dan juga kalian nanti akan mencari tahu kenapa sih di Indonesia itu termasuk dan juga tergolong ke dalam negara agraris dan juga negara maritim. Nanti dalam pembelajaran ini Ibu harap kalian semua aktif, berdiskusi, bertanya, dan juga bekerja sama. Oke anak-anak, sekarang kita akan menonton video terlebih dahulu. Nanti Ibu akan menampilkan video, kalian tonton ya, kalian simak baik-baik. Jenis-jenis pekerjaan berdasarkan letak geografis. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Teman-teman pernah mendengar tentang jenis pekerjaan berdasarkan letak geografis? Ternyata ada banyak ya jenis pekerjaan berdasarkan letak geografis. Di antara semua, apa jenis pekerjaan yang membuatmu penasaran? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Oke, sudah disimak videonya tadi? Sudah, Ibu. Oke, sekarang Ibu punya satu pertanyaan, nanti yang bisa tolong angkat tangannya ya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sih menurut kalian itu banyak masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai nelayan dan juga bekerja sebagai petani? Ayo, ada yang tahu nggak? Coba angkat tangannya. Aku mau jawab, Ibu. Oke, Fania coba. Karena di Indonesia itu banyak sekali terdapat sawah dan juga lautan yang luas, makanya Indonesia itu banyak yang bekerja sebagai nelayan dan juga petani. Oke, coba beri aplaus dulu pada Fania. Ya, jawabannya sudah bagus ya. Jadi wilayah Indonesia itu memiliki perairan yang luas, yang memiliki perairan yang dalam dan juga kaya akan alamnya. Jadi banyak
masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai nelayan, dan juga Indonesia itu memiliki tanah yang subur sehingga banyak juga masyarakatnya yang bekerja sebagai petani. Oke, sekarang kalian masih semangat nggak belajarnya? Masih. Oke, supaya nanti semakin semangat belajarnya, sekarang kita ice breaking dulu ya sebelum nanti. Oke, coba kalian berdiri dulu sekarang. Jadi ice breakingnya adalah satu jalur. Nanti kalian tonton videonya sambil mengikuti gerakan yang ada di video tersebut, oke? Oke, gimana ice breakingnya tadi, seru? Seru. Semakin semangat belajar semuanya sekarang? Semangat. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian materi. Nanti silakan dicatat. Sekarang kalian silakan duduk dulu. Oke, sekarang semuanya coba perhatikan dulu ke depan. Di depan itu sudah ada bahan ajar. Nanti Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang pengaruh letak geografis. Mohon disimak ya semuanya, nanti sambil catat boleh. Jadi anak-anak semuanya, Indonesia itu merupakan negara yang terletak di antara dua benua. Ada yang tahu benua apa aja? Ayo Nadia, coba. Di benua Asia dan Australia, Ibu. Ya, betul sekali ya. Jadi Indonesia itu terletak di antara dua benua dan juga dua samudra. Kalau dua benuanya itu ada benua Asia dan juga Australia, dan samudranya itu ada Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, posisi ini itu disebut dengan letak geografis, materi yang akan kita pelajari hari ini anak-anak semuanya. Karena letaknya Indonesia itu yang sangat strategis, jadi Indonesia itu juga disebut sebagai jalur perdagangan dan juga pelayaran di dunia. Nah, banyak sekali kapal-kapal dari negara asing yang mengarungi lautan Indonesia untuk menghantarkan barang ataupun menghantarkan penumpang. Nah, karena letak geografis Indonesia itu juga menyebabkan Indonesia memiliki dua musim. Ada yang tahu nggak musim Indonesia itu ada musim apa aja? Saya, Ibu. Oke, coba Pio. Musim di Indonesia itu ada musim hujan dan musim kemarau, Ibu. Ya, betul sekali ya. Di Indonesia itu hanya ada dua musim, berbeda dengan wilayah di Eropa. Kalau di Eropa itu ada banyak musimnya. Kalau di Indonesia itu hanya ada musim hujan dan juga musim kemarau. Nah, sekarang apa sih pengaruh letak geografis yang tadi terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia? Jadi itu saja penjelasan materi dari Ibu. Semoga semuanya mengerti ya, paham. Tadi sudah dicatatkan poin-poin pentingnya? Sudah. Oke, sekarang untuk mengecek pemahaman kalian nih, tadi benar nggak ya kalian dengerin Ibu tadi membahas? Sekarang Ibu mau tanya kalian nih. Kalau yang bisa angkat tangannya ya. Ada pertanyaan pertama itu, Indonesia itu terletak di antara benua apa saja sih? Oke, coba Grace, Ibu mau dengar? Terletak di benua Asia dan benua Australia. Ya, betul sekali. Coba dicoba untuk Grace. Ya, jadi Indonesia itu terletak di antara benua
benua Asia dan juga Australia. Oke, pertanyaan kedua anak-anak, coba siapa yang bisa jawab nanti angkat tangannya ya. Dibaca dulu soalnya pelan-pelan. Saya Ibu. Oke, sudah ada Vio yang angkat tangan, coba Vio. Jadi dampak letak geografis terhadap pekerjaan masyarakat itu di Indonesia itu kan terdapat wilayah sawah dan juga pantai yang sangat banyak. Jadi pekerjaan masyarakat itu rata-rata menjadi nelayan dan petani. Oke, benar. Coba kasih Vio. Ya, jadi benar ya jawabannya karena Indonesia itu kaya akan lautannya dan juga memiliki persawahan yang panjang, yang luas. Jadi banyak masyarakat Indonesia yang bermata pencarian sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Oke, satu lagi pertanyaan bukunya. Siapa yang bisa jawab? Oke, angkat tangannya ya. Oke, tadi udah dijelasin negara maritim itu apa. Coba, siapa yang bisa? Saya Bu. Oke, coba Nadia. Jadi yang dimaksud dengan negara maritim adalah negara yang memiliki laut yang sangat luas. Oke, betul ya. Jadi negara yang memiliki laut yang sangat luas itu disebut dengan negara maritim, seperti Indonesia. Oke anak-anak semuanya, jadi sekarang kita akan belajar secara kelompok. Nanti Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri atas 2 orang. Nanti boleh sama teman-teman di sampingnya ya. Jadi nanti Ibu akan membagikan kartu. Tapi nanti dalam bekerja kelompok itu kalian harus bekerja sama, harus saling membantu. Tidak boleh hanya 1 orang saja yang bekerja ya. Jadi nanti kalian akan bekerja untuk memainkan kartu domino geografi ini. Jadi dengarkan dulu peraturannya ya, mohon disimak. Jadi nanti kalian akan mendapatkan, masing-masing kelompok akan mendapatkan 1 set kartu domino ini. Jadi di kartu ini tuh sudah ada sisi yang berisi soal dan juga sisi yang berisi jawaban. Nanti kalian cocokkan soal yang ini tuh kira-kira jawabannya yang mana ya. Nanti susunan kartunya kalian bentuk memanjang seperti bermain kartu domino. Sudah pernah bermain kartu domino? Sudah Ibu. Oke, berarti semuanya sudah mengerti ya. Oke, coba sekarang kalian berdiri dulu. Kita akan bermainnya di bawah ya anak-anak. Baik Ibu. Ya, berdiri bersama kelompoknya ya. Ibu bagikan kartu dominonya. Terima kasih Bu. Oke, sudah semuanya dapatkan kartu? Sudah. Oke, anak-anak semuanya, silakan semua mulai menyusun kartunya. Pastikan jawabannya susunannya sesuai ya. Dibaca baik-baik soalnya. Nanti siapa kelompok yang tercepat dan jawabannya paling benar nanti Ibu kasih hadiah. Oke, sudah selesai anak-anak semuanya? Sudah. Oke, waktunya sudah selesai ya. Sekarang Ibu mau periksa hasil susunannya dulu. Coba kalian agak ke belakang dulu sebentar. Oke, sudah Ibu nilai susunannya. Coba sekarang dirapikan dulu. Nanti sudah selesai dirapikan, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Oke, tadi sudah bermainnya sudah selesai. Gimana perasaannya? Tadi bermain sambil belajar, apakah seru ataukah susah? Seru. Oke, seru ya. Tadi Ibu sudah periksa, jawabannya sudah bagus-bagus semua ya. Sekarang Ibu akan membagikan SKPD. Nanti kalian kerjakan bersama kelompoknya. Dan Ibu ingatkan nanti harus bekerja sama, tidak boleh ada yang tidak bekerja ya. Harus saling membantu. Nanti ditulis identitas
aktivitas kelompoknya di bagian depan ya. Oke, udah selesai semuanya, anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, coba dikumpulkan dulu LKPD-nya. Oke, anak-anak semuanya, karena sudah selesai mengerjakan LKPD-nya tadi, jadi sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum Ibu akhiri pembelajarannya, Ibu mau tanya sama kalian satu hal. Coba Ibu mau tahu dong hal apa sih yang kalian pelajari hari ini? Hal apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran Ibu hari ini? Coba yang bisa angkat tangannya. Saya, Bu. Oke, coba Fania disampaikan. Jadi hari ini kita belajar tentang kondisi geografis Indonesia, di mana kita jadi tahu kalau misalnya di negara Indonesia itu banyak masyarakat yang memiliki mata pencarian seperti sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Terus kita juga jadi tahu kalau misalnya Indonesia itu merupakan jalur perdagangan negara untuk ekspor dan juga impor. Terus di sosial budaya juga memiliki ragam suku bangsa yang besar dan banyak. Oke, betul sekali jawabannya punya Nasrul Iqbal. Oke, berarti semuanya sudah paham ya tentang pelajaran hari ini. Kita sudah berhasil menyelesaikan topik pada hari ini, yaitu mengenai kondisi geografis Indonesia dan juga pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Oke, jadi menurut Ibu hari ini kedua kelompok sudah bekerja sangat baik. Tadi medianya Ibu lihat juga sudah dikerjakan dengan baik, susunannya rapi dan jawabannya hampir semuanya sudah benar. Tapi sesuai janji Ibu di awal kan, ada satu kelompok yang akan Ibu pilih sesuai dengan siapa yang paling cepat menyusun kartunya dan juga jawabannya paling banyak yang benar. Tapi buat kelompok yang belum mendapatkan reward dari Ibu hari ini, jangan bersedih, nanti bisa dicoba di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ibu pasti akan menyediakan lebih banyak reward lagi ya, supaya kalian semakin semangat belajarnya. Jadi menurut Ibu berdasarkan ketepatan jawaban yang sudah Ibu cek tadi, kelompok yang mendapatkan reward hari ini yang menjadi pemenang adalah kelompok Fania dan juga kelompok Oke, mohon diterima reward dari Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih semua. Semoga semakin semangat ya belajarnya semua. Oke, anak-anak semuanya, sekarang siapa yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Coba siapa yang bisa? Ayo coba angkat tangannya. Oke, tidak ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan ya. Sekarang Ibu yang akan menuliskan poin-poin penting dalam pembelajaran hari ini. Coba kalian simak baik-baik ya. Oke, jadi itu adalah poin-poin penting dalam pembelajaran kita hari ini. Jadi sekarang Ibu punya kesimpulannya, kalian baca bareng-bareng ya, semoga supaya semakin ingat dengan pembelajaran hari ini. Coba kita baca dengan keras ya. Coba 1, 2, 3. Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Posisi strategis ini mendorong perkembangan ekonomi, memperkaya keberagaman sosial dan budaya, serta memperkuat hubungan dengan negara lain. Oleh karena itu, letak geografis
Indonesia. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Jadi Ibu senang sekali kalian hari ini belajarnya sangat antusias, sangat semangat. Sekarang tibalah kita di akhir pembelajaran. Semoga Ibu berharap semoga pembelajaran yang tadi bisa kalian cerna dengan baik, kalian ingat, kalian bisa praktekkan di rumah, bisa jelaskan kepada teman-teman, oke? Supaya kalian nanti bermanfaat pembelajaran hari ini. Sekarang mari kita tutup pembelajarannya dengan berdoa. Silakan ketua kelas. Pada asalnya. Baik teman-teman, karena diawali dengan doa, mari kita akhiri pembahasan hari ini juga dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Oke, silakan duduk. Terima kasih ya anak-anak semuanya. Terima kasih, Bu Guru. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.